Pantai Kute, yang biasanya terkenal dengan pasir putihnya, kini tertutup sampah. Sementara itu pemirsa, sampah masih menjadi kendala pemerintah Kabupaten Badung. Pemerintah Kabupaten Badung, Bali terus mengupayakan penanganan persoalan sampah secara berkelanjutan. Di Badung khususnya ini berbicara tentang pengolahan sampah, itu bukan masalah bisa dan tidak bisanya, tapi mau dan tidak maunya. Setiap hari, tanpa kita sadari, sampah pun terus bertambah. Mulai dari kebiasaan di dapur, di halaman rumah, serta kebiasaan kecil yang kita anggap sepele. Bukan hanya soal bau dan pemandangan, tetapi sampah adalah persoalan serius bagi lingkungan. Dan pada akhirnya, akan menjadi persoalan kita semua. Namun, bagaimana jika solusi itu sebenarnya dimulai dari rumah? Seiring meningkatnya aktivitas masyarakat, volume sampah pun akan terus bertambah. Tanpa pengelolaan yang tepat, sampah dapat menjadi ancaman bagi lingkungan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat. Persoalan sampah itu merupakan isu yang sangat strategis karena sampah sudah menjadi masalah nasional. Dan kita di Badung harus mulai memikirkan itu dan harus ditangani dengan segera. Persoalan sampah yang ada di Kabupaten Badung saat ini sama mungkin dengan daerah-daerah lain, yaitu sampah masih belum terpilah, jadi kesadaran memilah masih kurang. Kemudian banyak sekali sampah-sampah liar. Kemudian juga ada sampah kiriman dari laut yang terdampar di pantai-pantai di sepanjang pesisir barat dan timur Kabupaten Badung. Kemudian juga sampah-sampah dari sungai. Kemudian juga masih terbatasnya jumlah TPS 3R di masing-masing desa atau kelurahan. Yang satu tidak pernah dipikirkan bahwa kita budaya Hindu dengan banyak kegiatan adat, baik itu orang Aben, mau mukur, dan pawiwahan, dan lain-lain, itu juga menimbulkan sampah sangat banyak. Solusi yang kita tawarkan tentu saja bersumber dari permasalahannya dengan penyediaan tebo-tebo modern di masyarakat yang wajib disediakan oleh desa melalui APBDes-nya. Samping itu kita juga menganggarkan komposter bag untuk masyarakat-masyarakat yang tidak memungkinkan dengan cepat bisa membangun tebo-tebo modern. Sehingga target kita untuk mengurangi sampah, terutama sampah organik di sumber, itu lebih cepat bisa kita laksanakan. Kemudian program-program yang lain yang kita sedang akselerasi adalah pembangunan atau pengadaan TPS-TPS 3R di desa kelurahan yang belum memiliki TPS 3R atau optimalisasi TPS-TPS 3R sehingga mampu melayani masyarakat dengan maksimal seperti itu. Untuk sampah organik itu dia ada 2. Ya, kita kita mempunyai tim sebetulnya untuk KIE, komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat. Jadi hampir setiap hari kita keliling untuk mengedukasi masyarakat. Malah sekarang permintaan untuk edukasi itu malah sudah semakin meningkat dari masyarakat langsung. Nah, sampai itu kita juga memberikan informasi-informasi langsung kepada kawasan usaha, kemudian pasar, mal dan lain-lain, terutama juga jasa-jasa usaha wisata yang sampahnya dari total sampah ada di Kabupaten Badung hampir setengahnya merupakan sampah dari jasa-jasa usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Badung. Persoalan sampah tidak dapat terselesaikan hanya dengan satu pendekatan saja.
Dibutuhkan penanganan sampah berbasis sumber dari hulu ke hilir, termasuk peran masyarakat dan strategis desa dalam mengatasi persoalan sampah. Melalui hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung memiliki program prioritas untuk menanggulangi persoalan sampah berbasis sumber di Kabupaten Badung. Sampah dihasilkan oleh kita semua. Jadi tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah, perlu kolaborasi dari seluruh pihak untuk menyelesaikan persoalan ini. Oleh karena itu peran aktif dari semua sektor, baik itu masyarakat, pemerintah, swasta, seluruhnya bergerak. Dan kita harus optimis bahwa perubahan budaya ini akan bisa menyelesaikan persoalan ini dengan dukungan dari seluruh pihak dan tidak boleh bosan itu. Hulu ke hilir itu kan sebenarnya kalau dijabarkan, kalau kita kecilkan itu konsepnya 3R itu di desa itu sendiri kan, nah gitu ya. Dari hulu ke hilir itu adalah kalau di konsep desa, masing-masing desa adalah dari produksi itu rumah tangga, ya. Kalau masyarakat di rumah bisa memisahkan dari awal. Jadi kalau memilah mungkin pikirannya, oh ini sampah sudah tercampur, saya disuruh milah. Seperti itu akan membutuhkan waktu. Tetapi kalau memisahkan dari awal sesuai dengan jenisnya, tentunya itu akan lebih mudah untuk pengolahan berikutnya. Hilirnya adalah sampai ke tanggung jawab desa, pilahan itu sampai ke TPS. Diolah jadi apa? TPS 3R adalah ujung tombak sebetulnya untuk penyelesaian sampah yang terbawah. Karena di sini bisa dibuat sampah-sampah itu didaur ulang, kemudian membuatnya menjadi pupuk, atau kemudian yang bervalue bisa diolah, dijual, dipres seperti yang ada di belakang kita, seperti itu. Dan di sini juga ada prinsip-prinsip sirkular ekonomi di sini. Karena dari hasil komposnya bisa dijual kepada pihak lain, itu tergantung regulasi dari TPS 3R-nya sendiri. Jadi di sana barang-barang yang masih bernilai, plastik-plastik seperti itu, masih juga bisa dijual. Sedangkan kalau TPS tanpa ada 3R, ya hanya tempat penampungan sementara. Jadi tempat peralihan sementara sampah, tidak ada perlakuan apa-apa. Seperti itu bedanya. Kita punya 46 TPS 3R saat ini, dan mungkin ini akan bertambah dengan cepat di 2026. Nah, untuk yang 46 ini tidak semua juga bisa optimal melayani masyarakat. Jadi ada yang kendala masalah sarpras, manajemen, dan lain-lain, itu yang perlu kita optimalisasi. Kemudian selanjutnya di TPST pun sama, seperti itu. Jadi sampah yang mestinya bisa kita kelola, olah dengan cepat, itu juga perlu kita optimalkan. Nah, dengan apa? Dengan penambahan peralatan, dengan bekerja sama dengan off-taker apabila nanti sudah ada hasilnya. Kemudian masalah kita ada juga di sampah-sampah kiriman, sampah-sampah pantai, tidak hanya sampah rumah tangga. Nah, kondisi sampah kiriman saat ini yang banyak sampah kayu, kemudian ada bambu, kemudian akar-akar pohon-pohon besar-besar sekali. Di samping ada plastik, tapi jumlahnya lebih banyak sampah kayu sekarang. Nah, itu tentunya membutuhkan tenaga yang lebih banyak, kemudian alat berat yang lebih banyak, kemudian kondisi pantai kita yang saat ini sedang abrasi. Jadi itu tidak memungkinkan kita bekerja pada waktu pasang. Nah, oleh karena itu maka waktu memegang peranan penting di kecepatan dan banyaknya alat ini memegang peranan penting. Nah, kemudian di hilir, setelah sampah ini terkumpul, kendala kita adalah di pengangkutan. Nah, pengangkutan kita sudah upayakan dengan sewa, menambah armada dengan sewa, kemudian kita bawa ke TPA Suwung. Nah, di samping juga kita olah sebagian di TPST Mengwitani kita cacah, tapi kalau kondisi sampah seperti sekarang banyaknya, jadi kita bawa juga ke TPA Suwung. Nah, sampai di sana pun kondisi sekarang ya kita harus
sabar untuk antri seperti itu. TPS 3R bukan sekedar tempat pengolahan sampah, tetapi juga merupakan bagian dari sistem. Sistem yang hanya akan berhasil apabila pemerintah dan masyarakat mampu berjalan beriringan. Soal sampah itu sudah diatur melalui undang-undang. Jadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang mengatur tentang pengolahan sampah berbasis sumber. Makanya di Gulingan, pengolahan sampah itu sudah dirancang di tahun 2017. Jadi realisasinya di tahun 2022. Jadi kami dilantik, kami coba itu tahun 2021 mulai, 2022 kami sudah action. Artinya banyak juga penolakan. Nah intinya apa? Penolakan itu bukan masyarakat menentang itu. Jadi masyarakat itu perlu penjelasan edukasi. Kenapa? Karena sampah itu memang tidak pernah terpublikasi. Gunanya apa? Siapa yang punya? Dan kenyamanan di sana sudah tertanam. Kenyamanannya apa? Karena ketika itu sistemnya adalah masyarakat hanya ngumpulin sampah tidak terpilah, taruh aja di depan rumah pagi. Jam 4 sampai jam 6 kira-kira udah datang mobil diangkut dia kan, nyaman kan? Jadi di sini ada kenyamanan, buat apa saya susah kan gitu ya. Maka kita pemerintah desa hadir untuk itu, kita jelaskan semuanya. Intinya, kesiapan pemerintahan desa hadir menyiapkan komponen sistem dan alat-alat gitu. Jadi alat pewadahan, ada alat angkutnya, ada pegawainya, ada jadwalnya, ada kontrol di sana. Nah sehingga nanti ini berjalan sesuai dengan sistem yang disebut Gulingan sistem. Nah sistem itu yang mengatur. Jadi satu, tidak bertentangan undang-undang yang instrumen yang ada. Kedua, mengatur tata kelolanya. Masyarakat sudah bisa memilah. Kami hadir sekarang dengan sistem penjadwalan. Jadi sampah yang terpilah itu harus dibagi menjadi 6 pewadahan. 6 pewadahan. Nah 6 ini kami di Bali mungkin ya baru pertama kali. Karena yang diajarkan oleh TA, tenaga ahli kami, dengan panduan Bupaten itu 3 pewadahan. Nah sehingga masyarakat belajar. Nah setelah ini dilakukan, kami juga punya media. Medianya adalah memberi brosur dia. Jadi panduannya adalah ini misalnya yang dinamakan organik kering itulah dedaunan, rabasan kebun, hasil dari canang itu keringnya. Yang basah itu sisa makan itu. Nah, setelah dia hafal betul, nah kami di sini baru jadwal. Jadwal ini hari Senin sampai Minggu. Dia terjadwal dia. Jadi organik hari Senin, anorganik Selasa, residu hari Rabu gitu. Dan seterusnya. Nah, yang penting, sangat sekali penting dikasih adalah bahwa bagaimana di ujung membudayakan budaya malu kalau di masing-masing rumah itu tidak memilah sampah. Setiap rumah tangga yang bersaka ada nomor ID-nya. Jadi sampah itu ada nomor ID-nya. Jadi nomor ID sekian milik si A. Fungsinya adalah ketika ada kesalahan mengeluarkan sampah sesuai dengan jenisnya itu bisa dideteksi. Ya. Belum sempurnanya pemilahan juga bisa dideteksi. Jadi tujuannya adalah ketika dia bermasalah, nanti ada petugas yang menelponnya dia, ini salah. Jadi didatangi ke rumahnya, diulangi lagi, nanti baru diangkut. Kalau salah pengeluaran atau salah pilah, ini konsekuensinya tidak diangkut, dibawa ke TPS 3R. Kami di masing-masing sekolah, swasta dan negeri itu kami bentuk cashlink-nya dia. Jadi kesadaran lingkungan, penanganan sampah, kami kasih pendidikan, bintek, dan penyiapan tempatnya, ada wadahnya, ada apa. Nah, kami pantau itu. Dan kami ucapkan terima kasih itu pada guru-guru. Jadi
menanamkan budaya bagaimana sampah itu diolah sehingga menjadi berproduksi dan lingkungan itu diselamatkan. Lebih gampang ambil sekolah karena anak-anak itu betul-betul paham dan senang dia melakukan itu. Jadi ini bukan kami memaksakan anak-anak untuk bekerja, tidak. Jadi menanamkan budaya bersih melalui penanganan sampah itu. Edukasi menjadi langkah awal perubahan. Ketika masyarakat Desa Gulingan mulai memilah sampah dari rumah, proses pengolahan sampah di TPS 3R Sapu Jagat pun berjalan lebih efektif. Sampah yang semula dianggap sebagai masalah, kini dikelola dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, sehingga pencemaran pun kian berkurang, dan alam pun kembali bernafas menjadi lebih bersih, lebih indah, dan lebih asri. TPS 3R ini sendiri dibangun atas inisiasi dari pimpinan kami, Bapak Kepala Desa. Begitu beliau menjabat, ini program beliau yang utama. TPS 3R ini resmi beroperasional itu mulai tahun 2022, tepatnya 7 November 2022. Nah, untuk sarana dan prasarana yang ada di TPS 3R ini, di mana standar dari Kementerian PUPR itu sendiri bahwa pengolahan sampah TPS 3R itu minimalnya itu ada 2 mesin, yaitu mesin pencacah sampah dan mesin pengayak kompos. Itu standarnya. Nah, kita di sini sudah ada pengembangan melalui sumber dana dari APBDes. Kita di sini ada bel kompeyornya, kita punya 2 bel kompeyor, terus mesin pencacah kita punya 2, terus mesin pengayak juga kita ada 2, terus kita juga ada mesin pres plastik dan juga mesin kokopit. Itu sarana mesin yang ada. Nah, untuk armada operasional angkut kita, nah kita di sini memiliki 2 truk, dump truk, yang satu merupakan bersumber dana dari APBDes, yang satu lagi hibah dari Pemda Kabupaten Badung. Terus untuk pickup kita punya 1 pickup dan juga ada 6 mochi ataupun motor roda 3. Di TPS 3R sendiri terbangun lapangan poli yang tentunya itu berbanding terbalik ataupun dengan konsep yang ada, di mana tempat pengolahan sampah itu identik dengan jorok, bau dan lain sebagainya. Nah, sedangkan lapangan poli ataupun sarana olahraga itu tentunya membutuhkan udara yang sehat. Nah, di sana kuncian kami bahwa kami di Desa Gulingan ini bisa membuktikan bahwa di tempat pengolahan sampah pun kita tuh bisa mendapatkan udara yang sehat. Nah, dengan sistem pengolahan yang baik tentunya. Untuk tanah ini, lokasi ini merupakan hak guna pakai dari pemerintah Provinsi Bali, seperti itu. Awal-awal kita operasional, kita di masyarakat itu cuma mengedukasi masyarakat dengan 2 jenis pewadahan, yaitu organik dan non-organik. Seiring berjalannya waktu, nah sekarang kita di sini sudah mengedukasi masyarakat dengan 6 jenis pewadahan. Karena apa? Kami memahami kuncian penting dalam proses pengolahan sampah itu adalah sampah itu wajib terpilah. Itu membuat kita melakukan proses pengolahan itu bisa optimal seperti itu. Yang saya maksud 6 jenis pewadahan itu adalah di mana organik itu sudah kita pisah antara organik basah dan organik kering. Di mana organik basah itu adalah kita sebut itu sisa makanan seperti itu di masyarakat itu ditempatkan di dapur mereka masing-masing. Nah, organik kering mungkin sisa daun, canang, itu yang kita berikan pewadahan secara terpisah. Nah, untuk non-organik kita sudah bagi menjadi 4 pewadahan, yaitu khusus plastik, non-plastik, residu, dan B3. Itu pun dengan warna yang berbeda. Tentunya karena konsen kami di sini seperti kami sampaikan tadi, bahwa kita ingin menciptakan suatu budaya, tentunya yang paling yang paling cepat diketahui itu adalah warna. Dari warna kita bisa membedakan, loh warna ini tempat sampah ini, seperti itu. Jadi kita pun melakukan edukasi pun sudah mulai dari anak-anak sekolah-sekolah yang ada di Desa Gulingan. Kita sudah bentuk recycle center yang ada di sekolah-sekolah dasar yang ada di Desa Gulingan ini. Setelah sampah itu masuk ke TPS 3R, umpama kita kasih contoh jadwal organik ya, itu dilanjutkan dengan proses berikutnya, yaitu proses pencacahan. Nah, setelah proses pencacahan, kita lanjutkan dengan proses fermentasi. Nah, dalam proses fermentasi pun tentunya ada proses di dalamnya, ada proses pengaturan suhu, pembalikan, dan lain sebagainya. Itu proses fermentasi. Nah, setelah
dia matang menjadi kompos, kita lanjutkan dengan proses berikutnya yaitu pencacahan tahap kedua dan juga proses pengayakan dan terakhir packing, siap untuk di suplai ataupun diserahkan kepada masyarakat ataupun petani yang membutuhkan. Terus lanjut lagi terkait dengan sampah non-organiknya. Sampah non-organik yang ada di Desa Gulingan ini untuk mengoptimalkan pemilahan dan juga meningkatkan nilai ekonominya, kita sudah membentuk bank sampah unit yang ada di masing-masing banjar. Dengan induknya kita sendiri di sini. Untuk tahap pengolahannya, pemrosesan berikutnya di sini di TPS 3R ini ada pemilahan lanjutan, di mana ada pembersihan, menyesuaikan dia dengan karakter jenisnya, dan juga tahap pengepresan sehingga meningkatkan nilai jual ataupun nilai ekonomi dari sampah non-organik itu sendiri. Terkait dengan residu dan B3, nah itu menurut undang-undang sejatinya itu menjadi tanggung jawab dari DLHK. Namun kami dari sini tentunya berupaya berproses, karena itu menjadi kuncian kita. Gimana keberhasilan TPS 3R itu dilihat dari keberhasilan kita menurunkan residu yang ada. Reduksi sampah ataupun sampah yang masuk ke TPS 3R ini itu kita hitung rata-rata per hari itu 6 sampai 7 ton dia. Nah, dari proses yang ada yang kita laksanakan di sini, di mana proses pemilahan sudah dilaksanakan mulai dari hulu, dari sumbernya. Di sini sampah yang sudah bisa kita olah itu sudah sampai 70% dari sampah yang masuk. Nah, sisanya 30% masih menjadikan dia residu. Karakteristik sampah di Desa Gulingan ini, hasil kajian timbulan awalnya kita itu memang 70% itu memang sampah organik yang dihasilkan, karena kita masih wilayah pedesaan. Jadi output ataupun hasil yang kita dapatkan di sini itu berupa kompos. Produk utamanya itu kompos. Nah, terus aspek keberlanjutan dari kompos ini, tentunya kita di sini ada proses pembibitan. Nah, bibit-bibit tanaman ini dari bijinya itu kita tanam di sini, kita semai di sini, hasilnya itu kita bagikan secara gratis atau kepada masyarakat sebagai reward mereka sudah berpartisipasi aktif selaku penerima manfaat TPS 3R ini. Selain kompos, kita juga mengolah ekoenzim. Karena ekoenzim itu sangat banyak sekali fungsinya. Dia itu merupakan katalisator pupuk organik cair seperti itu. Nah, itu pun kita memanfaatkan untuk menyiram tanaman yang ada di sini. Untuk kita juga kembangkan ekoenzim itu menjadi sabun. Nah, sabun itu kita gunakan untuk pembersihan area-area buat mengepel dan sebagainya. Itu untuk organiknya. Kita juga di sini sedang mengembangkan budidaya magotnya. Nah, karena konsepnya kami itu selain ke pertanian, kita juga mengembangkan ke perikanan. Gitu. Jadi magot itu yang akan kita suplai ke kelompok-kelompok ikan yang ada di Desa Gulingan ini. Yaitu berwarna merah. Yang namanya mengedukasi, menciptakan suatu budaya itu perlu proses yang panjang. Itu menjadi tantangan bagi kami. Namun kami tetap optimis itu akan bisa beriring dengan berjalannya waktu. Yang penting kita memiliki komitmen. Untuk dampak warga dari sekitar, nah tentunya kami di Desa Gulingan di TPS 3R ini setiap tahun itu mengadakan sampling ke masyarakat. Bagaimana cara pandangnya mereka terkait dengan keberadaan TPS 3R ini. Dari sampling yang kami laksanakan itu memang 90% menyatakan berterima kasih dengan adanya TPS 3R sendiri. Karena apa? Dulu mereka sangat bingung sekali, ini mau sampah dibawa kemana dan sebagainya. Apalagi sekarang mereka punya hajatan, pernikahan, ada kematian dan sebagainya itu odalan. Itu mereka karena bingung bahwa sampahnya kemana. Nah, dengan adanya TPS 3R ini mereka sangat dimudahkan sekali. Namun tetap yang menjadi kunciannya itu adalah sampah itu tentunya wajiblah untuk dipilah. Awalnya agak repot juga para pemilahan sampah karena belum terbiasa. Akhirnya kita mencoba sekeluarga. Akhirnya jadi kebiasaan sehari-hari. Itu berdampak kepada lingkungan sekitar jadi bersih, tidak ada sampah plastik lagi yang berserakan di sekitar rumah, termasuk juga di Tebo kalau orang Bali bilang, dan juga membantu TPS 3R dalam hal pemilahan sampah. Kami bisa mendapatkan pupuk kompos dari TPS 3R yang tentunya sangat bermanfaat sekali bagi tanaman kami di sini. Membuat tanaman lebih hijau, lebih sehat, tentunya hasilnya lebih produktif.
Dan tidak hanya itu, kami jadi sadar akan pentingnya memilah sampah dari sumbernya, karena kalau sampah sudah terpilah dengan baik tentunya akan mempunyai nilai yang sangat tinggi. Komitmen dan kolaborasi pemerintah dengan masyarakat dalam menangani sampah menjadi hal yang patut diapresiasi. Pada tahun 2025, TPS 3R Sapu Jagat Desa Gulingan berhasil meraih juara 1 kompetisi TPS 3R se-Kabupaten Badung. Ya, jadi TPS 3R Sapu Jagat ini sebetulnya bisa menjadi role model ya. Kenapa mendapatkan predikat terbaik di antara TPS-TPS 3R yang lain? Karena fungsi 3R-nya sudah dijalankan dengan benar dan baik. Nah kalau kami sih sangat berterima kasih kami dinilai dapat nomor 1. Nah, itu bukan kami jumawa tidak, itu tantangan buat kami bagaimana mempertahankan itu. Kami dari pengelola TPS 3R Sapu Jagat Desa Gulingan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang pertama kepada pemerintah Desa Gulingan atas komitmennya terkait dengan keberlanjutan dari TPS 3R ini. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Gulingan yang sudah proaktif dalam artian peduli terhadap sampah yang berdampak terhadap lingkungan itu sendiri. Tentunya keberhasilan dalam pengolahan sampah itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Sampah akan tetap menjadi sampah bila tidak dipilah. Sampah akan memiliki nilai guna bila dia sudah kita pilah. Terima kasih. Tahun 2026 ini kita fokus pada percepatan, jadi akselerasi di semua sektor. Yang pertama adalah penyelesaian sampah organik di masing-masing rumah tangga dengan tebe modern tadi, tong-tong komposter, kemudian bisa dengan berbagai bentuk lainnya sesuai dengan kapasitas di masing-masing rumah tangga. Kemudian yang kedua yaitu penguatan daripada TPS-TPS 3R, kemudian TPST, dan kita fokus juga ini menuju ke PISEL untuk jangka panjangnya. Persiapannya memang dilakukan di 2026 ini. Jadi dari pusat itu di 2026 bulan April ini sudah groundbreaking. Jadi kita persiapan menuju itu untuk langkah-langkahnya, apakah kajian-kajian untuk menunjang itu transporter yang dibutuhkan seperti apa. Nah, di bulan November itu kita harapkan sampah yang berasal dari Kabupaten Badung sudah mampu diselesaikan di Kabupaten Badung. Persoalan sampah hari ini bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, melainkan tanggung jawab yang harus kita hadapi bersama. Namun di balik tantangan itu, selalu ada harapan yang tumbuh dari kesadaran, dari kolaborasi, dan dari langkah sederhana yang kita mulai bersama. Mari mulai pilah sampah dari rumah, langkah kecil namun bermakna menuju masa depan yang lebih gemilang untuk generasi yang akan datang.